Kebohongan Bribtu Rizka Sintiani terbongkar dengan sendirinya dalam rekonstruksi kasus kematian Brigadir Esko Fascarelli, Senin, 29 September 2025. Pengakuan Rizka justru terbantahkan dan berbeda dengan saksi lainnya. Rekonstruksi digelar di rumah Brigadir Esko dan Rizka, Dusun Nyur Lembang, Desa Jembatan Gantung, Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, NTB. Bribtu Rizka Poluan Polres Lombok Barat merupakan istri Brigadir Esko, Intel Polsek Sekotong. Esko hilang sejak Selasa, 19/8/2025. Ia ditemukan tewas dengan kondisi mengenaskan Minggu, 24 Agustus 2025. Kasubdit 3 Jatanras di Treskrimum Polda NTB, AKBP Catur Erwin Setiawan menerangkan rekonstruksi memperagakan 50 adegan. Menurutnya rekonstruksi masih memperagakan versi kesaksian Rizka sebagai tersangka atas kematian Esko. Sementara masih berlangsung yang versi tersangkanya, katanya. Selain Rizka, penyidik juga menghadirkan 7 saksi. Hingga kini polisi baru menetapkan 1 orang sebagai tersangka, yakni Bribtu Rizka Sintiani, istri Brigadir Esko. Nanti kita lihat perkembangan penyidikannya bagaimana bisa bertambah atau tidak, katanya. Pengacara keluarga Esko, lalu Anton Haryawan bercerita soal kondisi rekonstruksi yang dijalani Rizka. Banyak keterangan saksi yang tidak sinkron, jadi saling buang, katanya. Salah satu contoh tuh, saksi sendiri dengan tersangka saksi Angel dengan tersangka, banyak yang tidak kesesuaian, tambah Anton. Rekonstruksi memperagakan adegan sampai di dalam kamar. Sampai dalam kamar, saat saksi Sayon menyampaikan ditemukan jenazah tersangka itu ya biasa saja kaget tidak terlalu khawatir ketika ditemukan jenazah, katanya. Saksi memperagakan sejumlah adegan seperti cuci piring dan jemur baju. Termasuk siapa yang mencucui pakaian korban, siapa yang menjemur. Cuma dari keterangan semuanya tidak berkesesuaian dengan tersangka. Jadi saling lempar keterangan, katanya. Anton menceritakan soal adegan ketika saksi Fauzi menanyakan keberadaan Brigadir Esko pada Selasa, 19 Agustus 2025, malam. Datang ke rumah almarhum, menanyakan almarhum di mana. Disampaikan tersangka lagi piket, katanya. Lalu ada pula adegan ketika saksi mencium bau bangkai. Saksi Jumat malam, ini tidak berkesesuaian. Saksi dengan adik tersangka keterangan berbeda. Ada yang malam Sabtu, ada yang malam Minggu kan. Dia mencium bau bangkai saat itu. Keterangan A malam Sabtu, saksi B malam Minggu, jadi tidak berkesesuaian, katanya. Ada pula kesaksian Rizka soal motor Honda Scoopy milik korban yang ternyata tidak sama dengan saksi lain. Banyak perbedaan sekali. Termasuk saksi Indri dia melihat Rizka, itu menjemur baju. Banyak sekali yang tidak berkesesuaian, katanya. Maka itu Anton merasa yakin dalam waktu dekat polisi akan menetapkan tersangka lain. Makanya saya yakin dalam waktu dekat saya yakin akan ada tersangka lain, katanya. Sementara Bribtu Rizka Sintiani sempat mengungkap kesaksian ketika memperagakan adegan di depan pagar rumah. Pokoknya saya sempat papasan sama Fadil, Bang. Tapi intinya Fadil yang duluan masuk, kata Rizka. Pokoknya sempat saya papasan, katanya ketika ditekankan petugas. Namun begitu Bribtu Rizka berdalih lupa ketika ditanya lokasi pastinya. Saya lupa di gerbang apa di mana. Pokoknya saya sempat papasan, intinya Fadil yang duluan masuk. Lupa saya, kata Bribtu Rizka. Misteri motif kematian Brigadir Esko Fascarelli kini mulai menemui titik terang. Ternyata Bribtu Rizka Sintiani sempat menelepon pihak bank. Ia mempertanyakan soal pelunasan hutang jika ada yang meninggal dunia. Brigadir Esko dikabarkan hilang sejak Selasa, 19 Agustus 2025. Ia ditemukan tak bernyawa di belakang rumah, Dusun Nyur Lembang, Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar, Lombok Barat pada Minggu, 24 Agustus 2025.